Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita masih akan lanjut dengan fungsi kontinu di materi analisis real 2, khususnya pada subbab yang keempat, yaitu kontinu seragam. Sebelumnya kita sudah belajar pada subbab yang pertama fungsi kontinu itu apa, juga sudah mengenal adanya istilah kontinu, kriterianya itu seperti apa begitu. Terus kemudian ada istilah kontinu pada himpunan juga sudah kita pelajari ya. Awalnya kita belajar tentang fungsi kontinu, kita bergantung pada satu titik ya, kontinu pada titik C. Kemudian pada himpunan ya, misalnya tidak hanya C, di sini ada A, di sini ada D. Nah, di sini misalnya himpunan bilangan yang A, C sama D itu merupakan himpunan bilangan Z misalnya. Nah, di sini bisa kita lakukan pengujian apakah dia kontinu di ketiga titik. Terus kemudian di video yang sebelumnya juga kita sudah belajar tentang kontinu pada intervalnya. Misalnya kita intervalnya A sampai D ya, berarti dia kontinu di setiap titik yang ada di dalam D ya. Misalnya A, D, di sini ada B begitu. Nah, dia di semua titik yang berada di dalam interval I ya, misalnya A sampai D, maka dia kontinu semua di semua titik ini. Nah, ini selanjutnya kita akan belajar di kontinu seragam. Nah, bedanya apa dengan kontinu yang sebelumnya tadi yang hanya pada satu titik, ini ketiga titik pada himpunan, ini pada interval. Terus kemudian ini ada kontinu seragam, nanti kita akan bahas secara lebih detail pada video kali ini. Nah, di sini dikatakan kontinu seragam itu apa? Nah, kita kenali dulu dari definisi satu. Nah, di definisi satu yang kita tuliskan paling atas ini ada A subset dari bilangan real. Nah, fungsi kita itu dari A ke R. Nah, kita katakan F ini sebagai ya fungsi yang kontinu seragam pada A. Ya, fungsi yang kontinu seragam pada A. Pada A di sini jika untuk setiap epsilon positif di sini, maka akan ada delta positif juga. Sedemikian sehingga kalau kita punya dua angka atau dua elemen dari A, kita katakan X, U, X, Y, X, Z, terserah ya. Kita ambil dua dari A sembarang, maka nilai mutlak dari X dikurangi dengan U atau X dan U itu ketika dijarakkan maka dia kurang dari delta, dan Fx dan Fu-nya ketika dinormkan atau nilai mutlak mereka ketika diselisihkan kurang dari epsilon. Nah, di sini secara definisi dapat kita ketahui bahwasanya bedanya dengan definisi fungsi kontinu, kontinu pada himpunan, kontinu pada interval yang sebelumnya sudah ada di video sebelumnya. Ini dari definisi satu, kalau kontinu seragam, nah di sini kontinu seragam, tidak lagi ada kata-kata atau tidak lagi ada variabel C di dalam definisi kontinu seragam ini. Jadi, dalam pembahasan kontinu seragam ini tidak bergantung pada satu titik yang kita sebut titik C dalam definisi fungsi kontinu seragam. Jadi, penentuan suatu fungsi dia dikatakan kontinu seragam atau enggak, dia tidak bergantung pada satu titik. Kalau definisi-definisi sebelumnya, baik definisi kontinu saja, definisi kontinu pada himpunan, dan kontinu pada interval, dia meminta adanya satu titik. Jadi kekontinuan fungsi kita itu bergantung pada satu titik itu saja. Ya, tapi kalau kontinu seragam di sini tidak bergantung pada satu titik. Jadi di sini epsilon dan delta ini sebagai identifikasi awal fungsi kita kontinu seragam apa enggak. Jika kita ambil dua titik ya di dalam A, kalau dijarakkan, nah nilai mutlak mereka itu kurang dari delta, maka hasil fungsinya yang berada di sumbu Y juga nilai mutlaknya harus kurang dari epsilon, maka sudah bisa kita identifikasi fungsi kita sebagai fungsi yang kontinu seragam. Jadi tidak bergantung lagi pada satu titik yang C seperti definisi-definisi yang kontinu sebelumnya. Nah, ini yang membedakan pembahasan kita dengan pembahasan yang sebelumnya.
Jadi tidak ada lagi bergantung pada satu titik untuk identifikasi suatu fungsi dikatakan kontinu seragam apa enggak. Selanjutnya, nah kalau kita sudah mengenal nih definisi kontinu seragam, gimana nih kriteria untuk yang kontinu tapi dia tidak kontinu seragam gitu ya. Jadi di sini di bawahnya di sini yang kedua, kotak yang kedua kita bisa tahu kalau ada asal set bilangan real, terus kemudian ada fungsi A ke R. Nah, pernyataan-pernyataan berikut ini tuh saling ekivalen. Apa? Ya, fungsi yang pertama ini dikatakan tidak kontinu seragam pada A. Nah, yang kedua, jika apa? Jika ada epsilon positif, maka akan ada delta positif juga. Jadi, identifikasi kontinu seragam sama. Ada epsilon positif, ada delta positif. Nah, kita ambil dua angka saja di dalam A, sehingga kalau mereka kita jarakkan, nilai mutlak mereka itu kurang dari delta untuk domainnya. Nah, tapi untuk sumbu Y-nya, hasil fungsinya dia tidak lagi kurang dari epsilon tapi lebih besar sama dengan epsilon. Jadi ini kebalikan, kontradiksi dari definisi fungsi kontinu, hanya berada pada letak tanda yang terakhir ini saja. Ya, kalau fungsi kontinu di sini yang kontinu seragam, ya, kontinu seragam di sini dia kurang dari epsilon. Tapi kontinu yang tidak seragam, semua definisi dari awal sampai akhir sama plek, cuman di satu statement ini yang membuat dia tidak kontinu seragam, yaitu kebalikan kurang dari apa? Lebih besar sama dengan epsilon. Ya, pemberian istilah delta, dan epsilon 0 ini sebagai pembeda saja ya dengan definisi fungsi kontinu seragam yang di atasnya. Jadi terserah teman-teman di sini nanti mau merepresentasikan dalam epsilon, eta, delta atau apa, nggak ada masalah. Yang penting konsisten saja dalam menyebutkan. Terus kemudian statement yang ketiga, katanya saling ekivalen lagi dengan apa ya? Ketika ada epsilon positif, maka akan ada dua barisan. Ya, kita ambil saja dua barisan. Ada epsilon positif, ada dua barisan. Yaitu kita sebut xn dan un. Ya, dari A-nya itu sendiri. Maka limit dari xn dan un ketika kita punya dua barisan berarti dua limit. Nah, dua limit ini kalau diselisihkan hasilnya harus 0. Ya, hasilnya harus 0. Kalau hasilnya harus 0 berarti ya, barisan kita kan sama ya, berada di A. Tidak mungkin barisan yang sama punya limit yang berbeda. Berarti dia tidak punya limit. Karena di sini punya limit yang sama, maka diselisihkan 0. Nah, ini definisinya sama seperti dengan fungsi kontinu. Dan di sini, nah statement yang terakhir ini lagi ya fx dan fu-nya ketika kita jarakkan, nilai mutlak antara keduanya itu tidak kurang dari tapi sama seperti statement yang ada di atasnya, yang saling ekivalen ini. Ya, dia harus lebih besar sama dengan epsilon 0 baru bisa dikatakan dia tidak kontinu seragam. Nah, dari sini bisa kita ketahui ya, fungsi kita kalau kontinu seragam, domainnya dia kurang dari delta, hasil fungsinya kurang dari epsilon ketika diambil dua angka berada di A. Tapi kalau tidak kontinu seragam, dia diambil dua, domainnya kurang dari delta, tapi hasil fungsinya dia tidak kurang dari epsilon atau lebih besar sama dengan epsilon, atau limitnya mereka sama. Ya, ini artinya limitnya mereka sama. Limitnya sama. Kalau limitnya sama, berarti kalau diselisihkan 0. Ya, kalau limitnya sama berarti hasil fungsinya harusnya kalau kontinu dia kurang dari epsilon. Faktanya di sini lebih besar sama dengan epsilon 0 baru dikatakan dia tidak kontinu seragam. Nah, ini dua pembahasan ya dalam satu frame yang sama untuk mengetahui oh ini loh definisi fungsi kontinu seragam dan kontinu tidak seragam itu seperti apa. Hanya berbeda di satu tanda yang paling terakhir saja. Hati-hati dalam memberikan tanda karena sudah berbeda arti. Selanjutnya kita akan belajar nih khususnya untuk teorema kontinu seragam
Ya, teorema kontinu seragam itu seperti apa? Kalau ada I merupakan interval. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini kita batasi di interval yang tertutup dan terbatas. Terus kemudian ini ada fungsi I. Fungsi I ke R ya, kita sebut sebagai fungsi F I ke R. Nah, fungsi F ini sendiri dia kontinu pada interval I. Jadi ada I tertutup terbatas dan ada F kontinu pada I. Nah, F ini ya fungsi yang kontinu pada interval tertutup terbatas, maka F di sini dikatakan kontinu seragam pada I. Jika dua syarat tadi terpenuhi. Apa? Yaitu yang pertama tertutup terbatas pada I dan fungsi kita kontinu pada I tersebut. Jadi, kalau dua syarat itu terpenuhi, maka fungsi kita dikatakan fungsi yang kontinu seragam pada I. Nah, ini teorema kontinu seragam dari yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, di sini bisa istilahnya di sini bisa dijadikan suatu teorema yang paket lengkap ya. Paket lengkap pembelajaran sebelumnya hanya pembahasan belum komplit. Nah, di sini bisa kita pembahasan sebelumnya bisa kita rangkum menjadi satu dengan hasil penemuan yang cukup istilahnya kuat di sini ya. Tertutup terbatas interval tersebut pada F yang kontinu, maka F pasti kontinu seragam. Nah, provingnya di sini kita akan menggunakan proving sama ya, yang sebelumnya kita gunakan fungsi yang tidak kontinu, maka di sini kita gunakan proving by kontradiksi. Jadi F-nya tidak kontinu seragam. Ya, padahal yang mau dibuktikan adalah kontinu seragam. Nah, kita mengasumsikan ini tidak kontinu seragam. Maka ini disebut dengan pembuktian kontradiktif ya. Jadi F-nya tidak kontinu seragam pada I. Nah, dari hasil sebelumnya, maka dari definisi ya, terdapat epsilon positif terus diambil ada dua barisan yaitu XN dan UN. Nah, tepat di atas ya, tadi kita ngomong kalau ada epsilon positif diambil 2 XN dan UN pada I sedemikian sehingga XN dan UN-nya kurang dari ya epsilonnya. Epsilon positif ya, epsilon positif bisa kita ambil 1/n di sini. Ya, terserah mau ambil angka berapapun yang penting dia positif. Karena N-nya di sini bilangan asli, ya 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, maka dia masih positif ya. Jadi ini bebas, kurang dari epsilon, akan tetapi karena tidak kontinu seragam, domainnya dia kurang dari epsilon atau kurang dari delta. Maka di sini hasil fungsinya karena tidak kontinu seragam, maka dia harus lebih besar sama dengan epsilon. Ya. Untuk N setiap bilangan asli. Nah, ini dari sini definisi dari fungsi kontinu seragam. Karena I terbatas ya. Fungsi kita ini lihat yang dipunyai di soal adalah I itu tertutup dan terbatas. Maka di sini I terbatas, maka di sini terdapat XN-nya juga pasti akan terbatas. Ya, istilahnya di sini ada I, intervalnya misal dari A sampai B gitu ya. Nah, di sini ada XN yang kita ambil. Karena I-nya terbatas, pasti XN-nya juga terbatas. Ya, berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass dari proving Bolzano, kalau mau ngecek konvergensi barisan yang gede, bisa nih kita cek dari subbarisannya. Nah, maka di sini kita ambil subbarisan XNK dari XN yang konvergen pada satu bilangan. Ya, XN yang kita ambil subbarisannya XNK. Ya, karena ada XN1, XN2, XN3, 4, 5, 6, 7, maka kita ambil XNK di mana konvergensinya mereka di Z. Ya, XNK-nya konvergensinya di Z. Nah, itu baru terbatas. Nah, sekarang tertutup ya, kata-kata I tertutup. Nah, I tertutup dari yang sudah kita ketahui berarti dia ada di A sama B-nya saja ya. Tertutup limit Z berarti termuat dalam I. Jadi nilai A sama B-nya ini semua angka yang ada di dalamnya di sini termuat di dalam interval I. Ya, termasuk berarti Z-nya karena Z-nya berada di XNK, XNK berada di XN, XN berada di AB, AB berada di I. Berarti Z-nya ini pasti termuat di dalam I. Kalau Z-nya termuat di dalam I, berarti karena Z itu sebagai bilangan konvergensinya dia, titik kumpulnya, maka di sini sebagai titik limit. Maka limit Z termuat di dalam I. Ya, statement ini berdasarkan teorema subbarisan, pada barisan
barisan dan deret pada bab di analisis real, maka jelas maka subbarisan UNK juga akan konvergen ke Z juga. Kenapa ya? Kita ambil barisan yang ada di bilangan yang sama, mau diambil UNK, UN, ZN, XN, JN, WN, semuanya dalam ranah yang sama. Ingat, nilai limit itu tunggal sebagai titik konvergensinya. Pasti limit UN itu sama dengan limit XN, yaitu pasti di Z juga. Ya, pasti konvergen itu ngumpul di satu titik. Nah, oleh sebab itu kita bisa ubah ke dalam jarak ya, jarak antara benar nggak dia kurang dari epsilon gitu ya, benar nggak dia kurang dari epsilon. Nah, kita kan baru mengasumsikan UNK itu limitnya ke Z juga. Nah, UNK sama Z jaraknya seberapa? Nah, ini kita jarakkan UNK sama Z jaraknya, kita ubah ke ketak samaan segitiga. Ketak samaan segitiga ya. Nah, terbentuklah seperti ini ya. Kita masukkan variabel XNK-nya di sini plus XNK sama min XNK ini saling menghilangkan. Jadi tidak akan mengubah wujud aslinya mereka, UNK dan Z diselisihkan. Ini kesamaan segitiga. Nah, dari sini berarti kan dia karena di sini kurang dari ya, di sini kan UNK dan XNK. XNK-nya dia pasti berada di Z. Pasti Z-nya sendiri kurang dari epsilon. Ini juga kurang dari epsilon. Sudah ya, dua-duanya sama-sama kurang dari epsilon. Ya, ini kurang dari epsilon ditambah ini juga kurang dari epsilon. Pasti dia akan kurang dari epsilon juga. Ya, XNK karena XNK sama XNK dua-duanya sama-sama di epsilon. Kalau dijarakkan pasti kurang dari epsilon juga. Terus maka berarti jarak dari keduanya ini kurang dari epsilon. Nah, efeknya apa kalau kurang dari epsilon? Katanya tadi kalau kurang dari epsilon maka dia konvergensinya sama. Ya. Selanjutnya karena F kontinu di titik Z. Ya. Dari awal kita ngomong UNK sama XNK sama dengan sudah teruji. Ya. Sekarang kita lanjut kalau F kontinu di titik Z, maka kedua barisan ya FXN sama FUN haruslah konvergen ke FZ. Ya, haruslah konvergen ke Z. Jadi yang awalnya FXN kumpulnya dia di titik Z. XN kumpulnya di titik Z. UN kumpulnya di titik Z. Ya, mereka dua-duanya kumpul di titik Z. Pasti kalau difungsikan FXN juga akan kumpul ke FZ. Begitu juga FUN akan kumpul ke FZ. Nah, dari sini kan ketahuan ya, karena titik kontinu itu tunggal, mau domain sama hasil harusnya sama, mereka kumpul di Z, maka hasilnya juga nanti akan kumpul di FZ. Faktanya, kalau kumpul di FZ berarti kan titik kumpulnya ada di satu, yaitu di FZ. Kalau titik kumpulnya satu berarti titik konvergen. FZ sendiri. FZ sebagai titik konvergen, maka di sini FZ juga titik limit juga. Nah, setelah titik limit, maka di sini berarti dia secara intuitif pasti kurang dari epsilon. Nah, dari sini kan terbukti kalau dia kontinu. Ya, kalau kontinu. Namun, hal ini tidaklah mungkin terjadi karena apa? Tujuannya kita mau membuktikan kalau F ini tidak kontinu. Kalau tidak kontinu, ini harus lebih besar sama dengan epsilon. Kok di sini ketemunya kurang dari epsilon? Gitu. Jadi bisa dikatakan apa yang akan mau kita cari ternyata hasilnya berbeda dengan kenyataan yang mau kita cari. Dari sini pengandaian yang kita lakukan ini lebih besar dari faktanya, kita mau nyari yang lebih besar, kok ketemunya kurang dari. Nah, dari sini hipotesis yang ngomong kalau F ini tidak kontinu ternyata dia salah ya. Yang benar adalah F itu kontinu pada interval I, sehingga kalau dia kontinu pada interval tersebut maka F itu dikatakan kontinu seragam pada interval I. Ya, di sini sudah terbukti dia di sini tidak kurang dari, dia hasilnya tidak menunjukkan kalau dia tidak kontinu seragam, maka pembuktian kita ini, kontradiksi kita ya, ini ternyata F-nya yang tidak kontinu itu tidak berlaku karena pembuktian di belakang tidak bisa kita buktikan. Nah, sehingga asumsi kita di sini kalau F tidak kontinu seragam itu salah. Yang benar ya udah dia kontinu seragam. Karena dia di sini basicnya kontinu,
pada interval tertutup dan terbatas, kita sudah memasukkan semua persyaratannya di sini, endingnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti harapan kita itu berbeda dengan kenyataan, berarti kontradiksi. Yang benar F pasti kontinu seragam. Selanjutnya kita akan mengenal tentang fungsi Leibniz ya. Fungsi Leibniz ini kita kenal dulu definisinya ya. Dulu pas waktu analisis real 1 sempat disinggung sedikit ya fungsi Leibniz itu seperti apa, atau mungkin di kalkulus sudah pernah mendengar ya fungsi Leibniz itu seperti apa. Kita coba ingatkan lagi. Kalau ada A subset bilangan real kemudian ada fungsi dari A ke R. Nah, maka akan ada konstanta K positif di sini ya. K positif di sini sebagai konstanta nilai berapapun itu, yang penting dia positif. Sedemikian sehingga ya nilai mutlak dari fx min fu ya, fx dan fu itu kita mutlakkan, dia kurang dari sama dengan K dikalikan nilai mutlak x min u. Ya, ini jadi di sini untuk x dan u-nya itu nilai sembarang berapapun diambil di A. Jadi x di u, x dan u, nah ini katakanlah x u, ini di A ya, ini x, ini u. Nah, kita jarakkan mereka, kita nilai mutlakan mereka, kita kalikan dengan konstanta berapapun. Ya, misal x sama u jaraknya 1 sama 5. Kita kalikan dengan angka 3. Berarti ya, 3 ini 1 sama 5. Ya, jadi nanti akan angka 3 sama 15. Jadi jarak barunya mereka 3 sama 15. Nah, F ini bisa dikatakan sebagai fungsi Leibniz. Ya, fungsi yang dikatakan sebagai fungsi Leibniz ya ini gitu ya. Akan berlaku nilai hasil fungsinya mereka. Ya, hasil fungsinya mereka f(x), ketika kita punya x maka difungsikan akan menjadi f(x). Ya, u difungsikan menjadi f. Diselisihkan maka dia akan kurang dari sama dengan konstanta dikalikan x min u. Ya, dimutlakkan. Ya, jadi tidak boleh lebih atau bisanya hanya sama dengan nilai ini ya. Jadi pasti lebih besar yang dikalikan konstanta ini atau sama dengan ya, tidak hasil fungsinya. Harusnya seperti itu ya berdasarkan fungsi Leibniz. Jadi kalau misalnya setelah dihasil fungsikan 3 dan 15 ini harusnya kalau difungsikan ya, kalau difungsikan x kuadrat gitu ya, jadi 9 sama 15 kali 225 begitu ya. 15 225. Jadi harusnya ini harus lebih besar, tapi faktanya ini yang lebih besar adalah hasil fungsinya. Jadi ini bukan merupakan fungsi Leibniz. Ya, ini bukan merupakan fungsi Leibniz. Fungsi Leibniz hanya bisa berlaku kalau perkalian konstanta 3 dan 15 ini harus lebih besar, ya, harus lebih besar daripada hasil fungsinya. Ya, mungkin bisa di alternatif fungsi yang wujudnya perperan begitu. Tidak x kuadrat. Kalau x kuadrat kan isinya seperti ini. Jadi di sini kita kenalkan fungsi Leibniz, dia harus lebih besar domainnya ketika dikalikan konstanta ketimbang hasil fungsinya, atau bisanya hanya sama dengan. Nah, setelah kita tahu kondisi Leibniz seperti itu, nah di teorema 5 dia ngomong kalau ada punya fungsi A ke R itu merupakan fungsi Leibniz ya, fungsi yang ketika domainnya dikalikan itu pasti lebih besar atau sama dengan ketimbang hasil fungsinya, maka fungsi kita dikatakan fungsi yang kontinu seragam. Jadi, tidak usah khawatir perbesaran fungsi ya. Pada domainnya di sini ternyata dijamin kontinuitas seragamnya kalau dia memenuhi kriteria fungsi Leibniz. Ya, proof-nya di sini juga cukup mudah. Jadi pada kondisi di atas terpenuhi jika ada epsilon positif, maka deltanya kita ambil positif ya. Delta positif juga terserah ya, karena epsilon ini positif per K-nya juga positif, positif per positif pasti positif. Nah, kita ambil 2 angka. Ya, 2 angka dikurangkan, nilai mutlakkan kurang dari delta, terus kemudian fx dan fu-nya kita mutlak, nilai mutlakkan ya kurang dari nilai fx kan tadi dia pada K ya, pada K. Fu-nya dia epsilon per K. Nah, epsilon per K. Nah, di sini bisa kita lakukan cancellasi, hasilnya kurang dari epsilon. Jadi
perluasan ya, perluasan yang awalnya epsilon dan delta saja, ini kita punya epsilon dan deltanya epsilon per k, karena kita punya k di sini ya, kita kalikan dengan k, faktanya di sini masih kurang dari epsilon. Oleh sebab itu, berdasarkan kontinu seragam, selama dia berada di kurang delta dan kurang dari epsilon, maka dia akan memenuhi kriteria kontinu seragam. Jadi Leibniz di sini bisa kita menjadi jembatan kita ya. Kalau fungsi kita Leibniz, tidak perlu susah-susah, pasti dia akan kontinu seragam. Selanjutnya ya, setelah kita mengetahui fungsi Leibniz, nah ini kita akan melihat lagi yang lain, yaitu kausi ya. Gimana nih kalau fungsi kita fungsi yang kausi, barisan kausi, gimana untuk mengecek kontinu seragamnya? Kalau ada f merupakan fungsi yang kontinu seragam, nah jika ada xn itu merupakan barisan kausi ya, di sini xn-nya kausi, maka fxn-nya juga akan merupakan barisan kausi. Nah, jadi jaminan di awal kalau kita punya fungsi kontinu seragam, nah barisan di domain kita itu barisan kausi, ini kan barisan di domain ya, di domain. Nah, dia kausi, maka fxn-nya di range-nya dia juga pasti dia akan kausi juga ya. Jadi tidak perlu susah-susah atau khawatir. Gimana nih kalau di domain dia tidak susah mencari limitnya, apakah dia konvergen apa enggak, tidak perlu khawatir. Selama dia kausi, di range-nya di sini pasti dia akan kausi juga ya. Jadi istilahnya kontinu seragam di sini mengawetkan barisan kausi di domain sampai di range-nya. Misalkan nih ya, proofingnya, misalkan proofnya di sini kalau xn-nya merupakan barisan kausi ya, kalau xn-nya merupakan barisan kausi, maka ada epsilon positif. Nah, dipilih delta positif sedemikian sehingga kalau kausi tidak perlu mencari limit, kita ambil 2 terus kemudian kita normkan atau mutlakan ya. Ini xu-nya kita ambil, x dan u-nya dia harus kurang dari delta, fx dan fu-nya kita harus kurang dari epsilon. Nah, karena xn merupakan kausi ya, definisi kausi dia ngomong pengecekan suatu barisan kalau susah mencari limitnya, gimana nih untuk mencari konvergensinya? Cukup diambil saja 2 barisan tersebut, diselisihkan kurang dari delta. Nah, kalau diambil 2 angka, ya 2 angka yang lebih besar daripada H ini sendiri. Ya, dari H delta ini persekitaran delta. Ya, misalnya persekitaran delta di sini, dia ambil aja yang lebih gede, n sama n yang m yang lebih gede di setelahnya sini. Kita ambil. Ternyata kita ambil n dan m yang lebih gede ya. Faktanya di sini fxn dan fxm dia masih kurang dari epsilon. Even dia di sini mengambilnya yang lebih gede. Ya, jadi ini istilahnya hebatnya kausi ya di sini. Dia bisa kita ambil yang lebih gede di luarnya, padahal ternyata dia masih konvergensinya masih ada di dalamnya sini ya, masih berada di persekitaran epsilon. Nah, oleh sebab itu dari kriteria kausi, sepanjang fungsi kita fungsi kontinu ya, fungsi kita kontinu diambil lebih besar pun tidak ada masalah ya, karena masih teruji di kriteria kausi. Kita bisa ambil 2 angka berapapun pasti dia masih berada di persekitaran epsilon. Jadi di sini kausi bisa berkolaborasi dari domain sampai dengan range. Kita bisa kaitkan dengan kontinu seragam. Ternyata selama dia kontinu seragam, domainnya dia barisan yang kausi, maka range-nya juga pasti akan kausi juga. Oke, selanjutnya di sini ada teorema perluasan dari kontinuitas ya, teorema perluasan dari kontinuitas. Nah, kalau saya punya di sini f itu sebagai fungsi yang kontinu seragam. Ya, fungsi yang kontinu seragam pada interval AB. Ingat, ini intervalnya dia open. Ya. Jadi di sini f kontinu seragam pada interval open. Kalau dari tadi dibahas dan dijelaskan fungsi kontinu seragam hanya pada interval tertutup terbatas saja, Nah, ini kalau misalnya harus dipaksakan ya. Kalau saya maunya open gimana? Bisa. Jika apa? Di sini ada kata-kata jika dan hanya jika. Ya, berarti 2 arah nanti harus kita buktikan. Jika dan hanya jika fungsi ini dapat didefinisikan di ujung-ujung titik AB. Ya, ini syaratnya. Fungsi saya nih open gimana? Nah, caranya harus bisa dicek kontinu seragam, dia wajib
terdefinisi ya, dapat definisikan di titik ujung yaitu titik A sama B. Sedemikian sehingga berarti fungsi yang awalnya nih di A sama B-nya nggak ikut, terus kita definisikan di A sama B ya, berarti nilai A sama B ini jadi ikut ya. Berarti fungsi kita yang awalnya A sama B nggak ikut ini menjadi ikut, berarti di sini ada perluasan fungsi. Ya, perluasan fungsi. Nah, kalau sudah diperluas harus gimana? Kalau sudah diperluas dia harus continue di interval yang sudah diperluas tadi. Nah, ini syaratnya. Lagi-lagi, kalau memang harus dipaksakan dia berada di interval yang open, continue seragam, dia syaratnya wajib di sini titik-titik di ujung harus diperluas. Ya, awalnya A sama B nggak ikut, di sini diikutkan. Nah, caranya diikutkan, dia dibuat interval yang seperti ini ya, A sama B-nya ikut, yang close. Terus kemudian kalau sudah close, nah berarti kan dari A sama B awalnya nggak ikut, dia diperluas, dia menjadi ikut. Nah, kalau sudah ikut, dia harus continue di interval yang sudah diperluas ini. Ini syaratnya. Ya, nah untuk provingnya ya, jadi karena jika dan hanya jika harus dibuktikan dua arah. Nah, ini untuk yang pembuktiannya arahnya yang dari awalnya dia continue terus diperluas ya, fungsi kita continue pada interval ini. Kalau mau dicari continue seragamnya pada interval yang dipersempit ya, berarti solusinya cukup solusi trivial aja ya, cukup sederhana bisa kita masukkan. Pasti dia akan continue di A dan titik B itu saja, karena hanya di A sama B itu saja ya, continue seragam di titik A sama B. Karena continue seragam tidak bergantung sama titik ya, sudah kalau hanya main A sama B sudah pasti terbukti ya. Jadi di sini sudah langsung solusinya pasti satu-satunya solusi dan dia trivial, gampang, cukup sederhana. Namun kebalikannya ya, kalau kita punya F ya, fungsi kita itu merupakan fungsi yang kontinu. Jadi ini yang diketahui. Fungsi ini fungsi kontinu, endingnya nanti harus ketemu dia kontinu seragam di sini ya. Jika F merupakan fungsi kontinu seragam, itu pembuktian yang pertama. Nah, ini yang kedua, kalau F merupakan kontinu seragam. Nah, pembuktian yang kedua yang diketahui ini, terus nanti yang akan dibuktikan dia harus ini. Nah, kalau tadi kan kalau dia sudah dijamin kontinu pada interval ini, dipersempit pun maka dia akan jauh lebih mudah pembuktiannya. Itu yang pembuktian pertama. Ya, pembuktian kedua, kalau dia kontinu seragam, nah pada interval yang seperti ini, yang open, nah gimana nih yang mau kita buktikan? Nanti harusnya dia akan menuju ke kata-kata kontinu pada AB. Ya, AB yang close. Nah, kita akan tunjukkan, nah ini tipe, mohon maaf, kita akan tunjukkan bagaimana untuk memperluas F ke A. Ya, tadi kan alurnya kalau dia mau kontinu seragam harus diperluas. Nah, dia harus diperluas ke A. Apa ke A saja, sama ke B ya. Tidak hanya ke A tapi ke B. Nanti yang untuk ke B bisa dilakukan evaluasi secara mandiri, pembuktian untuk pemahaman lebih lanjut terhadap titik B-nya, perluasan ke titik B-nya nanti sebagai latihan sendiri. Nah, ini kita bahas yang ke A dulu ya, ke A. Nanti yang ke B sebagai latihan. Nah, untuk yang ke A, perluasannya harus ke A. Asumsi yang sama kita juga berlaku untuk B. Nah, hal ini terbukti dengan menunjukkan bahwa limit dari fungsi kita, ya, limit dari fungsi kita itu ke L itu ada. Asumsi kita seperti itu. Ya, jadi fungsi kita ini kontinu seragam, kita asumsikan kalau diperluas dia nanti ada hasil limitnya. Jadi limitnya ini tunggal. Ini masih asumsi kita. Nah, hal ini terpenuhi dengan menggunakan kriteria barisan untuk limit. Apa itu kriteria barisan untuk limit? Nah, ini ada barisan XN. Barisan XN itu barisan yang ada di interval yang tadi ya. Kita cuma punya senjata intervalnya yang open di sini. Nah, kalau intervalnya open di sini berarti dengan limit, karena ini perluasan ke A, harusnya dia hanya ke A. Karena interval kita hanya berhenti di A saja. Ya, nanti yang B silahkan nanti diperluas ke B buat latihan. Ya. Nah, karena di sini berarti limitnya dia hanya di A. Ya, maka berarti barisan Cauchy. Ya, kenapa? Karena di sini kita tidak perlu mengecek lagi barisan-barisan yang lain dan sebagainya. Cukup kita, oh berarti ketemu limit, berarti dia Cauchy. Ya, belum ketemu limit aja kita sudah bisa ngecek
kausinya, apalagi di sini sudah kausi, pasti sudah ada limitnya, pasti dia kausi. Ya, pasti ada kausinya di sini. Gitu. Ini kan baru asumsi gitu. Ini kan baru asumsi. Jadi kita harus proving dulu. Nah, provingnya dipermudah di kausi di sini. Nah, berdasarkan dengan teorema sebelumnya, kalau terlihat bahwa fxn-nya juga merupakan barisan kausi. Kenapa? Karena domainnya di sini kausi. Ya, domainnya di sini kausi. Xn-nya dia kausi, maka fxn-nya pasti akan kausi. Nah, kalau sama-sama kausi dari teorema di atas, maka dia konvergen. Nah, kalau kausi sudah pasti konvergen. Nah, selanjutnya ya, kenapa kalau bisa tahu konvergen? Karena apa kausi? Karena dia menuju dikumpul di satu titik ini. Pasti konvergen. Terus limit dari fxn-nya itu juga ada ya, karena sudah konvergen, limitnya juga ada dan limitnya tunggal, ya udah limit fxn-nya juga pasti akan tunggal di L juga. Nah, itu kan tadi baru membahas tentang xn. Gimana un-nya? Ya, gimana un-nya? Kenapa? Karena kita di sini kita belum tahu dia punya limit apa enggak, jadi kita harus ngecek ya. Un sudah ada, ini xn. Nah, un-nya sudah dicek dari sini, un ini xn-nya. Nah, un-nya xn udah clear, un merupakan barisan lain di antara AB ya. Ya, namanya kita belum tahu, jadi kita ambil dua barisan. Ya, katanya kalau kontinu seragam tadi diambil dua, selama dikurang dari epsilon dan kurang dari delta maka aman. Ya, kata-kata kontinu seragam di sini mengharuskan kita mengambil xn dan un. Nah, terus kemudian dia konvergen ke A. Ya, pasti dia konvergen ke A karena sama-sama barisan yang sama. Kalau tadi konvergennya ke A karena perluasan A, maka UN juga akan konvergen ke A. Nah, maka limit UN dan XN dua-duanya kan pasti nilai limitnya sama. A sama A. Ya pasti 0. Pasti tunggal ya nilai limitnya. Nah, berdasarkan kontinu seragam maka diperoleh ya sudah limit FUN. Ini sebenarnya sama seperti dengan ketaksamaan segitiga ya. Fun sebenarnya ini sama ini tuh hasilnya sama kan. Limit fxn dan limit fxn ini ada min, ini ada plus, sebenarnya ini 0. Ya, tidak mengubah wujud aslinya dia yang awalnya limit fun saja. Ya, di sini ada ini berarti plus sama min di sini akan hilang 0. Nah, di sini limit FUN dan limit FXN. Nah, di sini kan sudah kita hitung limit FUN dan limit FXN ketika hasilnya 0. Sudah ditulis 0 di sini. Terus ditambah limit FXN. Nah, limit FXN kan ini. FX-nya L, FXN-nya pasti juga akan L. Nah, di L. 0 tambah L sama dengan L. Jadi, baik UN, dia limitnya ke L, baik xn dia ke L, un-nya juga ke L. Nah, jadi terbukti diambil dua barisan apapun, faktanya dia ya, kontinu seragam di sini menyatakan kalau berapapun diambil di sini ya minimal 2, nilai limitnya sama-sama ke L. Karena kita memperoleh nilai L yang sama di setiap barisan yang kita ambil, khususnya untuk yang perluasan A, maka kriteria barisan untuk limit F ini memiliki limit L. Ya, limitnya di L. Ya, limit L ini di titik A. Ya, jika kita definisikan berarti FA-nya itu sama dengan L. Ya, FA-nya itu sama dengan L. Ketika di sini ada A, terus kita deketin, nah FA-nya itu ya L itu sendiri. Ya, nilai limit. Karena tadi sudah diambil barisan apapun di sini, ya faktanya dia akan menuju nilai L. UN, XN menuju L. Berarti A-nya juga nanti akan menuju L juga, gitu ya. Jadi diperluas A. Awalnya A-nya di 0,9, di angka 1, pasti dia akan menuju ke L juga. Ya, diperluas 0,1 saja dia akan menuju ke L karena masih dalam satu barisan yang sama. Nilai limit tunggal, konvergensi tunggal. Maka perluasan F itu pasti dia akan bisa kita lakukan dan pasti dia akan kontinu di titik A. Ya, kontinu di titik A. Jadi perluasan interval A sama B, nanti yang B silahkan berarti diperluas ke arah kanan. Nah, buktikan beberapa barisan kita ambil pasti dia nanti akan menuju ke, kalau ini L lah, nanti misalnya bisa ke R gitu ya. Left itu yang dari kiri, right itu nanti yang perluasan B, nanti yang ke arah kanan, pasti nilai limitnya sama. Ya, berarti perluasan kita bisa lakukan. Karena perluasan ini bisa kita lakukan, jadi yang awalnya F merupakan kontinu seragam,
Ya, berarti di sini F-nya kontinu. Pada titik A sama B nilainya sama, ya berarti dia kontinu pada interval yang diperluas tadi. Ya, diperluas tadi. Yang awalnya dia open, nah di belakang di sini dia close. Nah, itu tadi. Karena A-nya sama B-nya dia sama-sama dia ada hasil limitnya. Gitu. Jadi ini perluasan teorema fungsi kontinu. Oke, ini di definisi 8 kita kenalkan lagi ada istilah step function ya, atau fungsi bertingkat. Nah, fungsi bertingkat itu seperti apa? Kalau ada S, nah interval AB itu dikatakan step function ya, singkatan step function. Dari interval AB, nah jika apa? Ada gabungan bilangan berhingga. Gabungan bilangan berhingga yang dia tidak lompat di sini dari interval I1, I2, I3 sampai IN. Jadi kita bisa melakukan pecah-pecah ya, sekat-sekat. Kalau fungsi kita intervalnya 1 sampai 10 kita bisa melakukan sekat-sekat. Nah, sekat-sekat itu kita bisa sebut sebagai step function. Ada I1, I2, I3, tinggal kita mau memecah dan menyekat sebanyak apa. Ya. Di sini bisa kita lihat contohnya fungsi kita berjalan dari min 2 sampai 4. Ya, min 2 sampai 4. Nah, kita diizinkan untuk melakukan pecah-pecah atau sekat-sekat fungsi. Ya, fungsi ini bisa dijadikan fungsi yang bertingkat jika apa? Jika ada gabungan dari bilangan berhingga dan dia tidak loncat. Artinya bilangan ini tidak loncat apa? Dari min 2 sampai 1, min 1 fungsinya dia 0. Ya, fungsinya 0. Nah, ini lanjut lagi min 1 sampai 0, fungsinya 1. Ya, mohon maaf ini strukturnya ada agak sedikit berantakan, cuma di sini kita perjelas bersama. Terus, nah tidak loncat lagi dari 0, pasti di sini akan dibahas 0 lagi, dari 0 ke setengah. Fungsinya apa? Setengah. Nah, dari setengah lagi nanti kita lanjut ke angka 1. Fungsinya apa? Di sini angka 3. Gitu ya. Dari 1 sampai 3 fungsinya apa? Min 2. Terus dari 3 sampai 4 fungsinya apa? 2. Nah, jadi di sini dari min 2 sampai 4 kita bisa melakukan sekat-sekat dan pecah-pecah itu tanpa ada yang terlewat, tertinggal atau terloncat. Ya, semuanya bisa kita lakukan evaluasi. Jadi step function di sini membantu kita kalau wujud fungsi kita itu tidak beraturan di setiap periode interval tertentu. Ya, jadi fungsi yang akan lebih mudah kalau fungsinya sama ya. Wah, pas interval min 1 sampai 0 dia nilainya 1 ya, pas interval 0 sampai setengah nilainya setengah. Itu akan lebih memudahkan kita untuk mengevaluasi fungsi kalau dia wujudnya ini agak berbeda-beda ya, istilahnya step function. Oke, selanjutnya setelah mengenal adanya step function, gimana kalau fungsi kita, fungsi yang kontinu, kemudian dikombin dengan step function. Nah, kalau ada I, itu merupakan interval yang tertutup dan terbatas. Terus kemudian ada F, itu merupakan fungsi yang kontinu pada interval tertutup dan terbatas. Nah, jika diberikan epsilon positif, maka akan ada step function. Ya, akan ada fungsi bertingkat. Dari I ke R, ya, simbol dan istilahnya sama, S epsilon, sedemikian sehingga fungsi kita ketika dimutlakkan dengan dijarakkan dengan diselisihkan dengan S E X ini ya, step function ini pasti dia kurang dari epsilon. Nah, sudah pasti di sini ya. Nah, di sini apa ya? Jaminannya kalau misalnya kita punya fungsi terus kemudian fungsi kita itu kita melakukan sekat-sekat misalnya seperti ini. Selama ya berada di interval AB, mau dilakukan sekat-sekat sebanyak apapun dan sejauh apapun, selama masih berada di interval AB, pasti dia akan berada di persekitaran epsilon. Nah, kenapa? Karena di sini sudah dijamin persekitaran deltanya. Pasti di sini hasil fungsinya juga pasti akan di persekitaran epsilon. Nah, ini makanya hasil fungsinya di persekitaran epsilon. Kenapa? Karena kita hanya bekerja pada interval AB, yaitu persekitaran delta di interval I. Jadi kalau dihasil fungsikan pasti juga ada di persekitaran epsilon. Jadi sekat-sekatnya di sini tanpa harus kita khawatir ternyata masih nih dijamin bisa kita lakukan di persekitaran epsilon karena fungsi kita fungsi yang kontinu. Ya, setiap titik yang ada di sini pasti ada hasil fungsinya. Titik yang di sini ada hasil fungsinya. Karena sudah terbatas maka sudah dijamin persekitaran epsilon. Proofingnya secara logika seperti itu.
Ya, mungkin secara analitik bisa kita lihat di pembuktian di bawah ini. Ya, berdasarkan teorema sebelumnya, uniform continuity theorem. Jadi kalau kita punya fungsi berada di interval tertutup dan terbatas, maka dia akan fungsi yang kontinu. Ya, jadi fungsi f ini merupakan fungsi yang kontinu seragam. Ya, karena sudah ada di sini fungsi tertutup terbatas, pasti dia akan kontinu seragam dari teorema sebelumnya di atasnya. Akibatnya kalau kontinu seragam, maka akan ada epsilon positif, akan ada delta positif, sedemikian sehingga kalau punya dua angka, ini kita ambil pasti kurang dari delta, hasil fungsinya dua angka tadi pasti berada di kurang dari epsilon. Nah, ini berdasarkan definisi yang sebelumnya. Misalkan ada interval I berada di AB. Ya. Terus kita ambil M, ya, M-nya di sini yang cukup besar. Ya, mau berapapun kita ambil, ya. Jadi interval AB kita ambil M berapapun. Ya, AB mau kita sekat sebanyak 5, 6, 7, 100, 1000 berapapun. Makanya di sini yang cukup besar. Bisa kita melakukan sekat sebanyak apapun, bisa dan sah. Dengan apa? Pasti ketinggiannya dia, sekatnya ya A sama B kan ada jarak. Terus kita melakukan sekat sebanyak 5 kali misalnya ya. Berarti B min A di per 5. Gitu. Pasti dia masih berada di persekitaran delta. Ya. Misalnya ini sekat 1 sampai 10 misalnya. Kita mau menyekat sebanyak 2 atau 3 gitu. Jadi pasti sekat-sekat yang ada di sini 2 atau 3, M-nya terserah lah, mau 5, 3, 2, terserah ya. Mau disekat sebanyak apapun pasti dia persekitaran delta karena masih berada di interval 1 sampai 10 atau interval A sama B. Nah, kemudian sekarang kita bagi interval AB ke dalam M ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, dipisah-pisah dengan panjangnya H. Ya, jadi H-nya itu sebagai ini panjang H1, H2, H3 gitu ya. Kalau mau disekat sebanyak 3. Kalau 5 ya 5. Ya. Nah, maka akan ada I1, I2, I3, I4, I5. Kenapa? Karena kita melakukan interval pisah-pisah seperti ini, maka ada subinterval lagi. Ada I1, ada I2, ada I3. Ini II semua. Sampai IM. Ya. Nah, IK-nya berjalan dari 2 sampai M ya, atau IK atau IM terserah, ini sama saja. Nah, ujung-ujungnya K-nya ya merujuk ke M. Nah, karena panjang dari setiap subinterval itu IK adalah kurang dari delta, ya sudah pasti ya, I1, I2, I3 pasti kurang dari delta ya, karena masih berada di interval 1 sampai 10, A sampai B. Nah, perbedaan antara sembarang dua titik di F dan IK pasti kurang dari epsilon. Iya, pasti. Ya, domainnya aja masih berada di persekitaran delta. Hasil fungsinya pasti juga akan berada di persekitaran epsilon. Ya. Nah, itu sebenarnya sampai sini juga sudah ke-proof ya, sudah ke-proof. Cuman kurang mantap lagi kalau belum dituliskan ya. Ini ada SE, ini adalah step function ya, step function. Jadi fungsi yang pertama mungkin intervalnya 1 sampai 2. Fungsi yang kedua 2 sampai 4. Fungsi yang ketiga 4 sampai 10 begitu ya. Jadi ada step function yang ini SE ya, fungsinya kita masukkan 1, 2, 3 karena kita melakukan 3 kali sekat, maka M-nya di sini juga berhentinya sampai 3. Ya, akan ada 3 step function. Nah, step function itu kita perdalam lagi ya. Benar nggak fungsi kita dengan step function itu kurang dari epsilon? Kan syaratnya gitu tadi. Fungsi kita dengan step function kurang dari epsilon. Wajibnya seperti itu sampai sana ya. Sudah pasti karena fungsi kita diselisihkan dengan F yang hanya disekat kecil saja berada di persekitaran delta, pasti dia akan dimudahkan ya. Yang awalnya 1 sampai 10 kita mau bahas 1 sampai 2 pasti akan lebih mudah. Pasti kurang dari epsilon juga gitu ya. Nah, oleh sebab itu Fx dan SE step function itu pasti kurang dari epsilon. Nah, jaminan ini memberikan kita kalau kita punya fungsi kontinu di interval A sampai B, mau kita sekat-sekat nggak usah khawatir. Pasti dia kontinuitas ini akan menjamin kita untuk bisa melangkah dengan step function karena dia sudah dari awal kontinu. Ya, apalagi di sini sudah dibatasi di antara A sama B dan kontinu. Nah, ini akan mempermudah bahasan kita kalau melakukan step function aman-aman saja dan bisa dilakukan.
Oke, dari teorema di atas ya, kalau kita sudah punya step function, terus kemudian diberi jaminan kalau ada fungsi dilakukan sekat-sekat dengan skema step function ternyata dia masih aman. Nah, di sini kita punya korolari ya. Akibat dari teorema di atas kita bisa perkuat lagi di sini. Kalau ada I merupakan interval AB merupakan suatu interval ya, interval yang berada di antara A sama B dia harus tertutup dan terbatas dan diberikan fungsi juga dari I ke R. Nah, fungsinya dari I ke R. Nah, merupakan fungsi yang kontinu. Ya, kontinu, maka jika ada epsilon positif, maka akan ada bilangan asli M berapapun ini. Mau dibagi M itu step functionnya kita mau dibagi M berapapun kita bisa menjadi IK yang banyak I1, I2, I3. Nah, di sini diberikan penguatan ya. Panjangnya ini sudah pasti B min A per M. Kalau di atas tadi teoremanya belum berani ya, belum berani memberikan panjangnya dia. Belum berani. Ini diperkuat panjangnya maka akan ada step function SE. Nah, SE-nya itu apa ya? F dari A plus KH. Ya, F dari A plus KH. K-nya itu apa? K-nya itu interval yang keberapa? Misalnya kita mau sekat-sekat di interval yang kedua gitu ya. Berarti ini K-nya ini dia 2. Nah, hanya apa? Karena M-nya di sini kita sekat sebanyak 3 atau 2 ya, 2 berarti nanti bisa B min A per 2 dikalikan 2 plus A-nya itu starting point-nya. Ya. Jadi di sini starting point-nya misal di sini angka 1. 1. Jadi kita mau evaluasi di subinterval yang kedua, 2 sampai 4 misalnya di sini. Jadi kita langsung bisa bekerja loncat ke ya interval 2 sampai 4 saja. Ya, ini korolari yang diperkuat. Kalau tadi kan belum bisa memberikan mau bekerja di angka berapa nih, nggak ada jaminan. Ya, kalau ini sudah diberikan jaminan, oh saya mau mengevaluasi di sini saja, tidak semua. Benar nggak di antara interval 2 sampai 4 dia kontinu gitu. Ya, kalau tadi masih harus kita ngecek satu-satu, 1 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 8, 8 sampai 10 misal ya. Jadi di sini tanpa harus kita ngecek satu per satu langkahnya 2 sampai 4 ini bisa. Ya, mau yang keberapa? Yang kedua, kelima, ketujuh, ke-10 terserah. Ya, ini korolarinya di sini. Jadi, selama masih berada di interval 1 sampai 10, nah ini sah-sah saja bisa kita lakukan. Langsung loncat di angka 2 sampai 4 ya. Daripada kita berjalan lama ngitung semua, kita butuhnya cuma ini. Berarti selama di persekitaran delta, maka hasil fungsinya juga akan di persekitaran epsilon. Nah, itu korolari yang bisa kita peroleh di sini. Oke, setelah kita bahas tentang step function di sini ya, step function kita sudahi. Nah, langsung kita buka ya pembahasan atau topik related dengan fungsi kontinu lagi ya, selain step function. Nah, ini lagi, kalau saya punya I merupakan suatu interval dan ada fungsi G dari I ke R, ini dikatakan piecewise linear ya di piecewise linear pada I jika I itu merupakan gabungan dari bilangan berhingga dari interval yang terpisah sedemikian sehingga areanya G ya untuk masing-masing IK itu dia merupakan fungsi yang linear ya karena piecewise linear ya berarti bisa dikatakan sekat-sekatnya ini dia linear. Sekat-sekatnya ini linear. Terus gabungan dari sekat-sekat yang linear ini merupakan fungsi yang linear. Gitu. Jadi simpelnya seperti itu. Karena dominan di dalamnya di sini hanya ada fungsi-fungsi yang piecewise linear ini ya. G-nya ini tadi linear. G linear. Nah, G linear maka IK-nya yang ada di IK, I1, I2, I3, I4 ya pasti dia akan linear ya. Jadi domainnya yang besar dia linear, pasti yang kecil-kecil juga akan linear gitu. Kalau dibalik yang kecil-kecil linear, nah pasti domain yang gede kita perlu cek ya. Jangan-jangan kelinearan yang kecil-kecil ini membuat yang gede itu enggak linear lagi. Misal di interval 4 dia di sini posisinya ya. Kurvanya dia di sini. Di posisi 5 dia di sini gitu. Nah, di posisi ini dia
naik lagi gitu. Jadi kan kecil yang linear ini belum ada untuk bisa menjamin yang besar linear. Ya. Nah, ini katakan G itu piecewise linear jika ada IK-IK-nya di sini linear. I1, ini ada I1, ada I2, ada I3, dia linear. Ya. Pasti dia linear di sini. Jadi fungsi linear IK-nya di sini, jadi sekat-sekatnya kita ya yang tadi sudah kita bahas. Gini loh kita bisa melakukan sekat-sekat di fungsi kontinu sebanyak apapun bisa, aman. Yang diperkuat di corollary di atas ini. Nah, ini diperluas lagi. Kalau sekat-sekatnya ini isinya fungsi-fungsi yang linear ya, isinya fungsi-fungsi yang linear. Nah, digabungan dari interval-interval yang I1, I2, I3, I4 sampai di sini IM ya. Maka luas area G pada interval IK juga pasti akan dia linear. Nah, fungsi utamanya dia linear. Fungsi utamanya dia linear, pasti dia yang kecil akan linear. Tapi kalau yang kecil-kecil linear, belum tentu nanti fungsi utamanya dia akan linear. Pasti kalau ini dilihat kan fungsi kuadrat. Ya, jadi hati-hati. Ini definisinya linear, fungsi linear. Oke, gimana nih kalau tadi sudah kita melihat adanya sekat-sekat yang wujudnya linear, nah sifatnya kontinu apa enggak nih? Nah, diperkuat di teorema kalau ada I merupakan interval ya tertutup terbatas yang membatasi suatu fungsi yang kontinu ya pada I, jika ada epsilon positif maka akan ada fungsi yang tersekat linear ini tadi. Nah, kita sebut G epsilon ini dari I ke R, demikian sehingga fungsi kita ketika kita mutlakkan ya, dijarakkan, selisihkan dengan fx dan G epsilon x, di mana G epsilon x ini adalah fungsi yang tersekat linear, maka dia akan kurang dari epsilon. Ya, karena fungsi fx ini dari awal sudah kontinu ya. Fx-nya di sini sudah kontinu, kemudian G-nya di sini dia sudah linear ya, tidak ada lagi hal domainnya juga sama dari I ke R, jadi tidak ada bahasan lagi ya, karena sudah sama-sama dia sudah pasti ya, dia masih berada di persekitaran epsilon. Karena F merupakan kontinu, nah provingnya di sini, nah, karena F-nya kontinu seragam, berarti akan ada delta positif, diambil 2 angka, berarti kurang dari delta, 2 angka tadi ketika difungsikan kurang dari epsilon. Nah, ini definisi fungsi kontinu seragam. Misalkan nih, terdapat M. M ini berapapun kita mau melakukan penyekatan di antara fungsi yang sudah kita punyai ya, kontinu seragam tadi kita sudah punya. Nah, kita mau sekat. Nah, sekatnya tadi dari definisi kita udah ngomong H B min A kurang dari M. Selama dia masih berada di persekitaran A sama B, berarti di persekitaran delta. Ya, pasti dia di delta. Nah, kita membagi I ke dalam M sebanyak apa kita mau melakukan sekat. Maka ada I2, I3, I5 sampai IM. Ya. Panjang setiap interval K ini didefinisikan bahwa setiap interval K-nya kita berada di fungsi yang linear. Ya, kenapa? Karena G epsilon di sini merupakan fungsi linear ya. Piecewise-nya di sini dia linear. Ya, fungsi yang linear. Nah, dari sini karena dia linear, maka G epsilon merupakan fungsi linear yang tersekat secara kontinu. Nah, di sini langsung saja di sini. Maka G epsilon merupakan fungsi linear yang tersekat secara kontinu. Ya, jadi di sini ada fungsi tersekat, ini ada fungsi tersekat, tapi dia linear, tapi dia kontinu, disekat-sekat terus sampai sebanyak M kali. Ya, terus kemudian karena dia fx-nya berada di IK, nah, fx-nya maka berada di dalam epsilon juga. Nah, berapapun nilai diambil x di sini, pasti dia di persekitaran delta. Kalau persekitaran delta, maka di dalam epsilon. Nah, pembuktian hal ini untuk menunjukkan bahwa fx dengan G epsilon x itu pasti berada di persekitaran epsilon. Ya, mau fx diambil berapapun dengan gx yang dia tersekat secara linear pasti di persekitaran epsilon, nggak mungkin enggak. Nah, oleh sebab itu partidaksamaan ini memenuhi untuk setiap x anggota I. Jadi di sini x berapapun selama dia masih berada di I, ya, nilai x berapapun I-nya tadi A sampai B, ya, berapapun kita ambil selama di persekitaran epsilon dan delta maka aman. Ya, meskipun dia di sini ada embel-embel piecewise secara linear. Nah,
perluasan teori yang sebelumnya lagi. Ya, di sini ada teorema pendekatan Weierstrass. Dia ngomong, kalau saya punya I merupakan interval, ada fungsi yang fungsi kontinu di sini. Jika diberikan epsilon positif, maka akan ada fungsi polinomial. Kalau tadi kan hanya ada G epsilon yang dia sebagai piecewise linear. Ya, linear. Tapi di sini PE itu adalah fungsi polinomial, tidak lagi dia linear. Maka ya, fungsi kita jarakkan, kita selisihkan dengan ya, kita normkan, mutlakkan dengan fx dengan nilai polinomial ini, pasti dia berada di persekitaran epsilon. Jadi diperkuat ya, karena fakta di lapangan tidak hanya kita bermain pada fungsi yang linear saja, ternyata dia ada fungsi polinomial ya, yang bekerja juga di dalam interval I, sehingga kalau kita punya fungsi pada di dalamnya ada fungsi polinomial, nah kita juga bisa selama dia kontinu ya, fungsi kita selama dari awal dia kontinu, mau disekat atau piecewise bentuknya polinomial, bentuknya linear, ternyata di sini dijamin ya, dia masih berada di persekitaran epsilon ya. Mau polinomial bagaimanapun juga ya, kita mau sekat di sini, selama dia dari awal kontinu tidak ada masalah. Mau linear, mau polinomial, nah hasilnya pasti akan di persekitaran epsilon dan delta. Jadi aman-aman saja, baik polinomial ataupun linear. Baik, itu tadi penjelasan terkait fungsi kontinu khususnya pada kontinu seragam. Semoga dapat memberikan penjelasan dan pemahaman khususnya di properties, sifat-sifat yang dimiliki oleh fungsi yang memiliki karakteristik kontinu seragam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.